Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi hari ini dengan materi pengertian dan perkembangan kurikulum. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi. Baik, materi kita hari ini yaitu pengertian dan perkembangan kurikulum ISU. Pengertian. Arti kurikulum adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat mengubah perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Menurut G. Galen Taylor and William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning for Better Teaching and Learning tahun 1956 menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut. Segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di dalam sekolah, ataupun di luar sekolah, termasuk kurikulum. Tabe mati mikrofon tak. Ulangi tadi tuh. Menurut G. Galen Taylor and William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning for Better Teaching and Learning tahun 1956 menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut. Segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Menurut Edward Crook dalam Secondary School Curriculum tahun 1960 menunjukkan pendirian yang terbatas tapi realistis tentang kurikulum. Kurikulum dilihatnya sebagai cita-cita dan usaha untuk mencapai tujuan persekolahan. Ia membedakan tugas sekolah mengenai perkembangan anak dan tanggung jawab lembaga pendidikan lainnya sebagai rumah tangga, lembaga agama, masyarakat, dan lain-lainnya. Pengembangan kurikulum adalah proses yang tak ada hentinya yang harus dilakukan secara kontinu. Namun, mengubah kurikulum bukanlah perkembangan yang mudah. Praktek pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah bila dibandingkan dengan teori kurikulum. Perubahan ini terjadi karena ketidakpuasan dengan hasil pendidikan di sekolah dan ingin selalu memperbaiki. Perkembangan kurikulum yang pertama dari Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan dan dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan diutamakan Pancasila. Rencana pelajaran baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran tahun 1947 mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci
setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai tahun 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan tahun 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang: studi, moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964. Namanya Rencana Pendidikan Rencana Pendidikan tahun 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya ada 9. Jausak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Katanya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Kata Dr. Mujito AKMSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional, khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam, kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya kurikulum yang ketujuh. Pada kurikulum
1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses-proses. Namun sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Lanjut. 10. Lanjut, kurikulum yang ke-8, kurikulum tahun 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis komputer atau KBK. Kompetensi. Berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa surat pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Meski baru diuji cobakan, toh di sejumlah sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan kota besar di Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuatan kurikulum. Lanjut. Selanjutnya, kurikulum yang ke-9 yaitu KTSP tahun 2006. Awal 2006 dicoba KBK, dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Selanjutnya untuk kurikulum yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Itulah tadi materi untuk diskusi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Untuk sesi pertama saya buka 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya, baik teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya Silahkan Rahmadani. perkenalkan, saya Rahmadani. Pertanyaan saya,
mengapa kurikulum selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan mengapa K13 menekankan 3 aspek dalam perkembangan ilmu pendidikan. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Esti, kenapa nggak direkam, Esti? Direkam Pak, tapi di HP-nya teman karena nggak bisa di HP-ku Pak. Di HP-nya Nur Syahrini Pak. Oh ya, oke. Iya. Selanjutnya yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya moderator. Silahkan Nurmalinda. Pertanyaan saya, dari kurikulum yang telah digunakan saat ini itu K13, bagaimana kelebihan dari kurikulum ini dibandingkan dengan kurikulum yang lain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi pertama, pertanyaannya saya tutup. Baik, karena sudah cukup 2 pertanyaan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurmal Indah. Pertanyaannya itu dari kurikulum ke-13, bagaimana kelebihan K13 dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Kelebihan yang pertama dalam kurikulum K13 yaitu menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum yang sudah lama. Kurikulum 2013 melatih siswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Siswa tak hanya mendapatkan informasi dan materi dari guru, melainkan juga dilatih untuk mencari informasi di luar kelas secara aktif. Selanjutnya, kelebihan yang kedua, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Dalam kurikulum 2013, sikap siswa di dalam kelas juga termasuk salah satu aspek yang dinilai. Karena itu, penerapan kurikulum 2013 juga memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong anak untuk memiliki sikap yang lebih baik di sekolah, pada teman sebaya, dan terhadap lingkungannya. Selanjutnya, kurikulum K13 menekankan kepada pendidikan karakter. Kelebihan kurikulum 2013 lainnya yaitu menekankan pada pendidikan karakter. Hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Selanjutnya, bagaimana saudari Nurmalinda? Apakah sudah mengerti atau matikan dulu? Ya, terima kasih atas jawabannya, saya sudah mengerti. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadani. Pertanyaannya itu, mengapa kurikulum selalu mengalami perkembangan dan mengapa kurikulum K13 menekankan pada 3 aspek tersebut? Jadi, dari pengertiannya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, perubahan kurikulum tersebut dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan. Sebab perubahan ini disemangati atau keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Perubahan ini terjadi karena ketidakpuasan dengan hasil pendidikan di sekolah dalam satu periode pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperbaharui kurikulum untuk mengikuti perkembangan zaman peserta didik dalam satu periode pendidikan. Misalnya, kurikulum mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat mengubah perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Di samping itu, tentang hakikat dan perkembangan anak, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tak ada hentinya yang harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, mengapa kurikulum Selanjutnya, mengapa kurikulum K13 menekankan 3 aspek. Seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum K13 menekankan 3 aspek, yaitu aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek sikap dan perilaku. Dengan ditetapnya 3 aspek tersebut, kurikulum K13 di dalamnya siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Selain itu, dalam kurikulum K13, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Sesuai dengan tujuan kurikulum K13, dengan adanya 3 aspek tersebut, menuntut siswa untuk menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan perkembangan zamannya. Bisa dilihat dari aspek yang pertama, yaitu aspek pengetahuan. Dalam kurikulum K13, adanya aspek pengetahuan menuntut adanya perkembangan atau ilmu pengetahuan yang lebih bisa dikembangkan lagi untuk siswa. Maksudnya, agar pengetahuan siswa tidak monoton. Selanjutnya, dengan aspek keterampilan, siswa dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki.
Selanjutnya, dalam aspek sikap dan perilaku, siswa dituntut untuk memiliki rasa sosial yang tinggi. Artinya, siswa mampu menghargai dan menghormati baik teman sebayanya maupun dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Itulah alasan mengapa K13 menjadi atau menekankan ketiga aspek tersebut. Intinya, dengan ketiga aspek tersebut, siswa akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam aspek sikap dan perilaku, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudari Rahmadani. Terima kasih atas jawabannya, saya sudah memahaminya. Baik, karena semua pertanyaan untuk sesi pertama sudah terjawab, selanjutnya saya buka sesi kedua untuk 1 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya berikan Saudara Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Pertanyaan saya yaitu, menurut Anda, dari banyaknya kurikulum yang ada, manakah kurikulum yang baik diterapkan untuk saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Rahmat Hidayat, yakni pertanyaannya itu, menurut Anda, manakah kurikulum yang baik diterapkan? Menurut saya, kurikulum yang baik dan lebih baik daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya yang baik diterapkan dalam sistem pendidikan, yaitu kurikulum K13. Mengapa demikian? Karena dalam kurikulum K13 sudah mencapai 3 tujuan pokok dalam pendidikan, yakni adanya tujuan tercapainya suatu pengetahuan, yang kedua adanya aspek keterampilan, dan ada sikap dan perilaku. Dalam sistem pendidikan, dalam tujuan yang mesti dicapai, melainkan dari pengetahuan, ada juga sikap dan perilaku. Nah, dalam K13 sudah semuanya sudah terangkum dalam satu kurikulum. Jadi, menuntut siswa untuk lebih kreatif dan menambah wawasan, dan tentunya memiliki perilaku dan sikap yang baik. Dengan begitu, kurikulum yang menurut saya yang baik diterapkan dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum 2013, karena di dalamnya semua sudah terangkum dari kurikulum sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Rahmat Hidayat. Ya, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membacakan kesimpulan diskusi untuk hari ini. Maaf karena tadi kelupaan. Kesimpulan diskusi pada hari ini yaitu kurikulum adalah sebuah proses yang dalam sebuah pendidikan harus selalu diperbaharui. Mengapa demikian? Karena kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman pada peserta didik. Selain itu, mengapa kurikulum selalu mengalami perkembangan? Karena adanya keinginan terus memperbaiki sistem pendidikan baik dari aspek pengetahuannya maupun dari aspek sikapnya. Selanjutnya, menurut kurikulum yang baik diterapkan dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum 2013. Terima kasih. Itulah kesimpulan untuk diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.